Dan kita akan lihat dalam 2022 ini sampai 2024, bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, maka Tuhan tunjukkan kepada saya seperti badai besar yang akan menghempaskan mereka, gelombang besar yang akan menggulung mereka, sehingga mereka sulit keluar daripada seluruh keadaan ini. Tapi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, yang menata hatinya, dan mau memperbaiki langkahnya seturut kehendak Tuhan, maka badai boleh datang, gelombang boleh datang, masalah boleh datang. Mereka bisa berjalan di tengah-tengah padang gurun, tapi setiap langkah mereka adalah langkah-langkah yang penuh dengan mujizat. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya ada begitu banyak ular-ular seperti ular-ular yang berbisa, yang memagut begitu banyak tumit orang-orang percaya yang selama ini mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tapi Tuhan juga menunjukkan kepada saya ada perlindungan. Setiap telapak kaki orang-orang percaya yang mempersiapkan diri dengan baik, itu seperti ada terang, yang seperti kalau kita berjalan di tengah-tengah bulan purnama dan sepertinya ada pantulan cahaya di kaki kita bentuk bundar, dan begitu terang menerangi kita, sehingga kegelapan di samping kiri kita itu tidak menghalangi untuk kita terus melangkah maju. Firman Allah berkata bahwa orang benar akan terus berjalan dan kian rembang tengah hari semakin kuat menghadap Tuhan, semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan akan ada sebuah perbedaan yang luar biasa ketika kita mulai hari ini, mulai sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apapun. Dan jangan tertipu dengan apa yang dunia sedang tawarkan kepada kita. Teknologi semakin canggih, setiap saat Bapak Ibu bisa terpana dan bisa teralihkan hati dan mata kita kepada apa yang sedang ditawarkan oleh dunia. Tapi Tuhan mau kita melakukan kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kebenaran firman-Nya, mata yang tertuju kepada Tuhan. Mereposisi, mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Sebab kita akan melewati begitu banyak gunung tinggi, begitu banyak angin puting beliung yang akan datang menerpa kita. Anginnya akan berubah, awannya akan segera berubah, situasi musimnya akan berubah, yang akan ada di depan kita. Dan saudara dan saya akan masuk dalam kegelapan yang pekat, terutama dalam kegoncangan ekonomi, keuangan, pekerjaan. Anda akan melihat sesuatu yang begitu menakutkan di depan kita. Dan Alkitab berkata bahwa ketika kita mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak akan dikuasai ketakutan. Tapi orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, dengan apa yang terjadi setiap waktu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, hari-hari ini adalah waktu persiapan. Dan kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka dia tidak akan tahan melewati semuanya ini. Bahkan dia akan bersungut-sungut memungkiri Tuhan dan tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Tapi orang-orang yang mau untuk diperbaiki setiap waktu, setiap hari, dan datang kepada firman Tuhan, maka hidup mereka akan diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga langkah-langkah mereka dan akan menuntun mereka sehingga mereka jadi kuat. Jangan anggap remeh semua yang sedang Anda jalani hari-hari ini. Itu adalah cara untuk Tuhan melatih kita. Jangan anggap remeh semua yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini. Jangan lihat diri Anda, tapi lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Supaya Anda dipersiapkan menjadi kuat, menjadi gereja yang kuat, menjadi orang percaya yang kuat, untuk kita melewati setiap musim kehidupan. Dan Tuhan janji untuk menyertai saudara dan saya. Terima kekuatan dan anugerah Tuhan ini. Terima kebenaran ini. Kebaikan Tuhan, anugerahnya akan menyertai kita. Dalam nama Yesus Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tahun 2022 sampai 2024 akan menjadi tahun pergumulan dan tahun tantangan bagi orang percaya. Dan mereka yang mempersiapkan diri dengan baik, maka mereka akan dipromosikan oleh Tuhan. Tapi mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka pintu-pintu akan tetap tertutup bagi mereka. Ini adalah musim waktu yang Tuhan mau umat Allah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan setiap waktu, setiap menit dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tidak mau penampilan luar, Tuhan mau kita mempersiapkan hati kita.
Tuhan tidak mau kita konsentrasi pada hal-hal yang hanya indah dipandang dengan mata. Tapi Tuhan mau bahwa roh kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Ada begitu banyak tantangan, terutama tantangan di dalam keuangan, tantangan dalam masalah ekonomi. Akan ada krisis yang terjadi dalam krisis ekonomi yang akan menimpa dunia ini. Ada begitu banyak orang-orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang Kristen, tapi mereka akan mengalami ini seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tapi ketika mereka tetap percaya, maka Tuhan bisa membalikkan keadaan. Semua yang hilang daripada mereka akan dikembalikan, bahkan 2 kali lipat kepada mereka. Tapi ada yang benar-benar ketika dalam keadaan mereka alami situasi ini, dan pada mereka itu hilang, mereka bersungut-sungut, sehingga mereka betul-betul kehilangan apa yang harusnya mereka terima 2 kali lipat, tapi mereka kehilangan itu benar-benar. Dan Tuhan mau supaya umat Allah mempersiapkan diri sungguh-sungguh, hatinya harus melekat kepada Tuhan, matanya harus tertuju kepada Dia. Firman Tuhan harus menjadi guidance dan arahan dalam setiap hidupnya. Ini waktu di mana umat Allah harus menjadi dewasa, makan makanan rohani, makan makanan yang keras, untuk mereka menjadi dewasa rohani. Beberapa akan dibawa melewati lorong-lorong yang sempit, jalan-jalan yang sempit. Beberapa akan melewati gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dalam, melewati arus sungai yang deras, melewati angin yang kencang. Beberapa akan terpental, tapi beberapa akan dibawa sampai kepada tujuan. Tuhan mau supaya kita tetap berpegang kepada Tuhan dalam segala situasi, bahwa 2020 sampai 2022 sampai 2024 akan menjadi ujian di hati kita, ujian kemurnian iman kita. Bapak Ibu harus bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa semua yang diizinkan datang tidak melampaui kekuatan. Dunia akan mengalami krisis, tapi itu menjadi sebuah kesempatan untuk Tuhan menaruh anak-anak Tuhan, menaruh orang-orang yang percaya ada di barisan paling depan. Mungkin selama ini Bapak Ibu berjalan tertati-tati, tapi dengan adanya krisis, maka Anda akan dilemparkan pada posisi paling depan dan berjalan semakin hari semakin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Ini waktunya untuk Bapak Ibu tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi ini waktunya untuk mengucap syukur. Ini waktunya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini waktu juga bukan untuk mengingat hal-hal yang dulu, mengingat hal-hal kegagalan masa lalu, trauma masa lalu, perkataan-perkataan orang tua kita yang mengintimidasi kita di masa lalu. Tapi ini waktunya untuk telinga Bapak Ibu mau mendengarkan apa kata Tuhan dan mengikuti apa kata Tuhan. Dan orang yang berjalan mengikuti apa kata Tuhan, mempercayainya, maka dia akan dibawa sampai di pelabuhan kesukaan. Ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Mereka akan diberi makan dari tangan Tuhan. Mereka akan diberi makan dari hasil yang baru. Seketika hasil yang lama masih ada, mereka akan makan dari hasil yang baru. Mereka tidak akan kekurangan apapun. Tuhan akan pakai orang-orang fasik untuk menolong saudara, menjadi perpanjangan Tuhan kepada saudara. Ketika Anda dalam situasi membutuhkan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong umat Allah yang percaya. Akan ada mujizat demi mujizat terjadi di tengah-tengah situasi krisis, dengan situasi yang tidak menentu. Tapi Tuhan adalah Allah yang menentukan musim, menentukan masa, menentukan waktu. Tuhan yang pegang kendali atas setiap hati para pemimpin, hati raja-raja dalam tangan Tuhan. Seperti batang air, kemana saja ia alirkan, kemana saja ia mau. Dan ketika umat Allah percaya dan tetap dekat dengan Tuhan, tidak jauh daripada Tuhan, mulutnya selalu memanggil nama Tuhan, maka ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka akan ada terobosan, akan ada keselamatan. Ketika umat Allah datang dalam keintiman, dalam doa, dalam persekutuan yang intim dengan firman Tuhan, maka dia akan berbuah pada musimnya. Dia tidak menjadi layu. Keluarga-keluarga orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan memberkati keluarga Yosua, seperti Tuhan memberkati keluarga Daud, yang selalu berpegang kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, maka mereka akan makan dengan limpah ruah. Mereka akan makan di hadapan para lawan tanpa takut. Dan Tuhan akan menjaga langkah-langkah orang benar. Mereka akan berbicara kepada raja-raja di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah. Akan ada suara kenabian.
akan ada mimpi penglihatan yang akan disampaikan kepada para pemimpin dan orang-orang benar akan bercahaya. Mereka yang ada di dunia marketplace, mereka akan di dunia perpolitikan, mereka akan muncul seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akan menyatakan iman dan menyatakan hikmat, menyatakan revelation and knowledge kepada pemimpin-pemimpin, sehingga mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Mereka yang ada di dunia bisnis, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati, tahu menyimpan di masa-masa kelimpahan, dan tahu memberi di masa-masa kekurangan. Mereka akan dicari dan orang banyak akan berkata bahwa mereka adalah umat Allah yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka lepaskan, maka mereka akan menerima berlipat kali ganda. Mereka tidak akan kekurangan, karena mereka akan menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa, tapi tidak akan pernah berkekurangan. Tapi ada orang yang menyimpan sedemikian rupa dan selalu berkekurangan. Dan Tuhan berkata begini, bahwa ketika kegelapan datang, terang Tuhan juga akan bersinar. Dan hampir seluruh dunia akan dipenuhi dengan kegelapan. Tapi Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ada lilin-lilin kecil yang seperti lilin-lilin kecil yang terus bersinar. Dan lilin itu semakin hari semakin besar, semakin menyala semakin besar, sehingga kegelapan akan menyingkir dan terang Tuhan akan bersinar. Dan Tuhan mau dari mulut kita, dari tingkah laku kita, dari pikiran kita, itu seperti lilin-lilin yang kecil yang akan terus menyala. Kalau semua umat Allah terus memperkatakan firman, terus berdoa, terus mempercayai firman, maka itu akan menjadi terang yang akan menyinari dan akan melenyapkan kegelapan. Kegelapan akan datang, musuh akan datang menyerang, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepada umat Allah. Persoalan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, tapi Tuhan akan menjaga umat Allah, menjaga saudara dan saya untuk punya keteguhan hati. Dan engkau akan melihat beberapa orang akan tergelincir dan jatuh, tapi beberapa akan dikembalikan kembali kepada tempatnya. Ini waktu di mana umat Allah ketika ada dalam krisis, ketika ada dalam masalah-masalah yang sulit, bukan waktu untuk menghakimi, bukan waktu untuk melihat kesalahan orang. Siapakah kita sehingga kita menghakimi hamba orang lain, entahkah dia jatuh, entahkah dia berdiri, itu bukan urusan kita. Tapi ini waktu untuk umat Allah berdiri dan bersyafaat, berdiri dan berdoa, berdiri dan menopang bagian belakang kelemahan daripada orang-orang yang lemah imannya, mereka yang jatuh, sehingga kita akan menyelamatkan mereka, merampas mereka kembali dari api, dan memulihkan mereka sehingga mereka kembali kepada jalan kebenaran. Akan ada tuaian jiwa-jiwa, beribu-ribu laksa akan datang. Gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa. Ketika umat Allah berdiri dan memperkatakan firman Tuhan, gereja-gereja yang letih lesu akan dibangkitkan kembali. Akan ada revival, akan ada kebangunan rohani. Anak-anak muda akan bernubuat, anak-anak bayi akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, dan itu akan diberitahukan. Akan menggenapi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai yang ke-30, bahwa kebenaran ini akan menjadi landasan dan menjadi guidance arah tuntunan Tuhan. Umat Allah harus berdiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan tertipu dengan apa yang kau baca di media-media cetak. Jangan tertipu dengan apa yang kau dengar melalui media-media elektronik. Tapi engkau harus melihat apa yang dikatakan Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Yesus ketika ada di dunia, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, dia tidak melihat apa yang mereka lakukan, tapi dia melihat apa yang Bapa lakukan. Apa yang Bapa kerjakan, dia kerjakan. Apa yang Bapa katakan, itu yang dia lakukan. Dan ketika Yesus melakukan itu, maka engkau akan melihat bahwa keberhasilan akan datang, pemulihan akan datang. Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan yang baru, yang punya integritas. Akan ada pergantian regenerasi, di mana Tuhan akan membimbing the next generation, new generation. Dalam situasi-situasi sulit, maka akan terjadi sebuah revival besar yang akan dinyatakan. Dan Tuhan berkata dia sedang bergerak dengan cara yang hebat, cara yang ajaib, yang akan dinyatakan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan berkata bukan cuma satu kota, beberapa kota di Indonesia akan mengalami revival besar, terutama daerah Sumatera Utara, Medan akan mengalami revival besar, akan mengalami Jawa Timur dan Jawa Tengah akan mengalami sebuah revival besar yang akan dinyatakan Tuhan.
bagi mereka. Dan Tuhan katakan Sulawesi, Makassar akan mengalami revival yang luar biasa, dan Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang mencari orang-orang, dan Pulau Bali akan mengalami revival yang sangat besar ketika mereka membangun sebuah keintiman dengan Tuhan tanpa melihat kesalahan orang lain, tapi mereka menutupi barisan belakang, saling menutupi barisan belakang. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar untuk sebuah pilot project, untuk revival besar yang akan datang. Kuasa Allah akan dinyatakan dan Roh Kudus akan memimpin umat Allah, sehingga mereka akan bergerak dalam sebuah covering rohani, covering otoritas, dan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Rumah-rumah sakit akan mengalami kuasa kesembuhan yang luar biasa. Di jalan-jalan orang akan mengalami pertobatan. Jalan-jalan kota tertentu orang akan mengaku dosa-dosa mereka dan berteriak kepada nama Tuhan. Orang-orang yang tadinya pergi, suami yang pergi tinggalkan istri akan kembali ke rumah. Anak-anak yang meninggalkan rumah akan kembali kepada orang tuanya. Hati orang-orang yang memberontak akan kembali mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kuasa Allah akan dinyatakan. Ketika saudara dan saya punya roh yang mau untuk menuruti firman Allah, maka engkau akan melihat tanggung jawab besar akan dipercayakan kepada kita. Dan Tuhan berkata, aku sedang mempersiapkan umatku. Aku sedang mempersiapkan orang-orang yang percaya kepadaku, yang mau untuk masuk dalam tujuan Tuhan, dan mau untuk menggenapi amanat agung Kristus, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, untuk menginjil orang-orang yang belum bertobat dan membawa mereka kepada Tuhan. Dan aku akan melihat terobosan besar akan terjadi. Tuhan, aku lepaskan nubuatan ini bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Aku katakan kepada Amerika, aku katakan kepada Australia, aku katakan kepada KL, aku katakan kepada Sabah, aku katakan kepada bangsa-bangsa 5 benua ini, sehingga mereka akan mengalami revival terjadi, mengalami restorasi, mengalami pertobatan demi pertobatan. Dan Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan, untuk meninggikan dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu, terima itu yang mau dipakai oleh Tuhan, terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Amin.